menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mohon maaf nanti untuk komite pembelajaran nih, terutama yang Bu Fitri dan sebagainya, kalau memang nanti ada sedikit-sedikit kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaklumi Bu Fitri. Ya, mungkin nanti mohon izin juga sama kepala sekolah, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Kata diferensiasi itu sebetulnya ngetrennya itu di pembelajaran mulai ngetrennya itu di pembelajaran Merdeka Belajar. Sebetulnya istilah-istilah yang seperti ini mungkin di dalam kurikulum 2013 pun memang ada istilah-istilah dari pembelajaran. Nah, kebetulan di pembelajaran Merdeka Belajar ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Mangga KPB tolong diinikan. Oh, KPB-nya baru bergabung ya. Nah, ini apa sih? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah, nah ini ada beberapa menurut para ahli ya tentang pembelajaran diferensiasi. Di sini menurut Tomilson di tahun 2000 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, menurut Tomilson juga di tahun 1999, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profesi belajar siswa. Nah, next, KPB. Nah, yang ketiga, jadi secara sederhana bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Jadi, pembelajaran diferensiasi ini ya memberikan keleluasaan kepada siswa bahwa siswa kita ini ternyata ada beberapa tingkat ya, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang mungkin tidak cepat gitu. Next, KPW. Nah, di pembelajaran diferensiasi ini mengapa harus berdiferensiasi? Next. Nah, yang pertama yaitu adalah untuk membantu semua siswa belajar. Ya, jadi di sini membantu siswa belajar ini yang tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran kepada siswa ini tergantung tingkatannya. Ada yang lebih cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Nah, kita akan membantu dari semua siswa untuk belajarnya. Yang kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan motivasi dan potensi dari diri siswa.
Yang keempat, yaitu untuk membantu siswa menjadi pembelajaran mandiri. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan kepuasan bagi guru tersebut. Nah, di sini mungkin dengan Bapak Ibu guru ya, untuk meningkatkan kepuasan bagi guru. Oke, next, KPB. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar. Gambar yang pertama dulu, KPB. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan gambar ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu. Silakan ditunjuk aja. Silakan Bapak Ibu. Boleh dilihat gambarnya. Itu Kira-kira lagi apa yang nonton ya. terjadi di dalam gambar ini? Ada yang udah bisa lihat gitu ya. Ada yang nggak bisa. Itu lagi nonton ya. Ya, lagi nonton Bu Tri. Ada yang bisa lihat dengan jelas, ada yang sedikit, ada yang nggak lihat sama sekali. Nggak kelihatan gitu maksudnya. Ini nggak kelihatan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya Pak Nana. Ya. Itu kan anak ada yang badannya tinggi, sedang, dan pendek ya. Itu mungkin menggambarkan bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda gitu ya. Kalau itu yang tinggi bisa melihat di pertandingan itu dengan jelas, kemudian yang di tengah mungkin dia harus berusaha untuk biar melihatnya bisa jelas gitu ya. Sementara yang pendek itu nggak bisa karena tertutup oleh pembatas di Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Saya Pak Nana. Yo, Pak Ridwan, ayo mangga. Ya, jadi di situ digambarkan bahwa di setiap anak itu punya potensi masing-masing. Terus yang kedua, di segi lingkungannya mungkin ada pembatas yang menghalangi potensi itu sendiri. Dan kalau yang ketiga mungkin kalau lihat gambar ya secara fisik mereka bertiga berbeda gitu. Jadi kemampuan mereka untuk melihat atau menikmati pertandingan itu juga mungkin berbeda-beda. Mungkin itu Pak Nana. Ya, makasih Pak Ridwan. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Mang. Ayo mangga, Mem Nini. Oh ya, baik Pak Nana. Ini pertandingan bola ini memang disenangin oleh semua jenis kalangan ya, baik anak-anak, remaja dan yang tua. Nah, ini bagaimana kita bisa memfasilitasi mereka itu bisa menonton. Jadi ibaratnya di dalam pembelajaran seperti ini, kita bisa mempelajari mereka bagaimana kita mengetahui supaya pelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kita harus bisa melihat, memandang ada yang anak yang barangkali kurang agak kecil dalam hal minatnya atau dalam ada yang sedang, ada yang lebih besar. Nah, mereka bagaimana bisa berkolaborasi dan bagaimana kita bisa memfasilitasi mereka supaya tujuan kita itu tercapai dengan baik itu Pak Nana. Iya, terima kasih Mem Nini. Ada lagi Bapak Ibu tentang gambar ini? Nana. Ya, silakan. Mangga Bu Kiki. Oh, Bu Kiki dulu. Itu kan ada 3 anak ya. Mereka mempunyai tujuan yang sama ya, ingin menyaksikan pertandingan bola ya. Tujuannya sama. Kemudian di depan juga ada seperti tembok sama. Bantuan yang maksudnya mereka mendapatkan bantuan itu kan ada pijakan kaki ya, sama ya. Ya, betul. Tingginya. Nah, dikasih bangku lah itu. Tapi ternyata pada kenyataannya dia ada yang mampu melihat pertandingan, ada yang tidak. Walaupun tujuannya sama, diberi bantuan yang sama, mungkin tingginya sama, ternyata ada yang tidak mampu melihat. Mungkin karena keadaan anaknya berbeda-beda.
Iya. Itu aja Pak Nana dari Iya, gambar. mangga Bu Kiki atur nuhun. Ada lagi Bu? Silakan Bu Dede. Bu Dede, ayo mangga Bu Dede. Ya, saya sama seperti Bu Kiki ya, kurang lebih. Iya. Jadi bantuan yang dibutuhkan tiap anak pada gambar yang saya lihat itu berbeda-beda. Itu aja, terima kasih. Iya. Ada lagi? Bu Yulita Fadilah mungkin? Iya. Tes 1, 2, 3. Iya. Mangga Bu Yulita. Saya hanya ingin menyimpulkan, Pak. Betul. Untuk gambar yang disajikan, kita bisa beranggapan bahwa perbedaan tinggi badan anak yang ada di sana itu berbeda-beda. Itu bisa dianggap sebagai kemampuan setiap individu. Lalu pembatas yang ada bisa diibaratkan dengan lingkungan di sekitar mereka. Ada hambatan atau rintangan yang harus mereka temui. Lalu pertandingan sepak bola bisa diibaratkan sebagai tujuan mereka yang sama. Jadi mereka semua punya tujuan yang sama, betul. Dan ketika dihadapi hal seperti ini, berarti kalau dalam segi pembelajaran, perbedaan tinggi badan kita ibaratkan sebagai kemampuan setiap anak yang memang beda, yang berbeda-beda. Lalu halangan yang ada di depan mereka itu sebagai lingkungan atau kondisi tempat belajar. Lalu bantuan yang berupa balok yang ada di pijakan mereka masing-masing, anggaplah apabila kita memberikan hal yang sama untuk mereka dalam kondisi kemampuan yang berbeda-beda, hasilnya akan seperti yang ada di gambar. Ada yang bisa langsung melihat, ada yang kurang, perlu usaha lebih, atau bahkan tidak bisa sama sekali. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yulita. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, tidak ada lagi. Oke, mangga. Nah, dari gambar tersebut, dari gambar yang saya sajikan ini, nah dari ketiga anak ini memang betul ingin menonton suatu pertandingan. Nah, tetapi panitia itu dengan ketentuan-ketentuan yang sama. Ada pagarnya sama, pijakannya juga disamakan, ya. Nah, di sini akan terlihat yang mungkin yang tinggi dia dengan leluasa bisa menonton pertandingan bola itu dengan jelas. Lalu yang sedang dia bisa melihat hanya sampai dengan pandangannya yang pas, ya, tidak cukup leluasa juga. Nah, yang ketiga, yang paling pendek, dia juga sama ingin menonton pertandingan, akan tetapi panitia penyelenggara sudah menentukan ketentuan-ketentuan dengan pagar, dengan pijakan yang sama, pagarnya yang sama, dengan otomatis yang paling pendek tidak bisa melihat pertandingan dengan jelas. Nah, kalau diibaratkan dalam pendidikan, pembelajaran, kalau kita memang menyamaratakan pembelajaran tersebut, maka otomatis akan sama dengan apa yang ada di gambar tersebut. Ya, ada anak yang begitu cepat, mungkin ada yang sedang, dan terutama yang paling kita ini kan adalah yang paling lambat, ya. Jadi kalau kita samakan pijakannya ataupun pagarnya atau pembelajaran kita sama ratakan, berarti otomatis semua pembelajaran tidak akan sampai kepada semua anak. Gitu. Mangga, KPB next. Ini udah KPB, yang satunya lagi. Nah, tetapi kalau memang kita lihat lagi gambar yang kedua, kalau panitia membedakan mana yang tinggi, sedang, dan rendahnya, ada ketentuan-ketentuan tersebut, otomatis dari anak-anak yang ketiga ini, yang kecil pun akan leluasa
ya melihat pertandingan dengan pijakan yang berbeda, dia diberikan pijakan lebih dari satu, maka otomatis yang pendek pun akan melihat dengan leluasa. Yang sedang pun dengan pijakan hanya satu pijakan, dia tapi tetap dengan leluasa melihat pertandingan. Yang terakhir, yang paling tinggi, walaupun mereka tidak diberikan kebijakan, tapi otomatis dia masih bisa menonton pertandingan. Apalagi dengan gambar yang kedua, yang ketentuannya ditiadakan, otomatis 1, 2, 3 dari yang cepat, sedang, dan lambat, itu semua dengan leluasa bisa menonton pertandingan. Nah, pembelajaran pun sama, Bapak Ibu. Jadi, kita harus memberikan tingkatan-tingkatan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya yang rendah pun bisa mengikuti pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Ya. Nah, ini adalah gambar di mana sebagai ini saja sebagai perumpamaan, ternyata kalau kita samaratakan pembelajaran tadi otomatis akan seperti gambar yang pertama. Tetapi kalau kita beda-bedakan dengan pembelajaran yang tingkatan-tingkatannya, otomatis semua akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan harapan siswa. Oke, mangga KPB. Next lagi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu ada dasar-dasar pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah kesiapan. Kesiapan di mana kesiapan ini adalah diagnostik kognitif, di mana guru menguasai pembelajaran materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Artinya guru sudah menguasai, sudah memahami bagaimana kesiapan siswa kita saat kita masuk ke dalam kelas. Yang kedua adalah minat. Minat atau diagnostik non kognitif, minat belajar siswa, gaya belajar siswa, dan sebagainya. Ya, lalu ada profil pelajar. Profil pelajar Pancasila itu mungkin yang sudah yang gaya belajar ya, Pak Ridwan ya, mungkin ya, profil pelajar itu ya, kalau tidak salah. Ya. Oke, next KPB. Nah, bagaimana guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, diferensiasi ini terdiri atas 4. Yang pertama adalah diferensiasi isi atau konten, ya. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Lalu yang ketiga yaitu diferensiasi produk, dan yang keempat adalah diferensiasi lingkungan. Nah, dari keempat ini nanti akan saya jabarkan apa sih yang dimaksud dengan konten, proses, produk, dan lingkungan. Mangga KPB. Ya, yang pertama yaitu adalah berdiferensiasi konten atau isi. Di mana diferensiasi konten yaitu adalah guru mampu membagi atau memetakan konten yang diajarkan kepada siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini contoh kegiatannya adalah membedakan melalui asesmen diagnostik ya kognitif atau materi persyaratan dan keterampilan siswa, lalu menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan siswa. Lalu yang kedua, next KPB, yaitu memberikan siswa bantuan atau pendampingan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Lalu yang ketiga adalah memberikan pilihan kepada siswa untuk menambah kedalaman dan keleluasaan pembelajaran. Yang keempat adalah menggunakan bahan bacaan dengan tingkat keterbacaan. Yang kelima, menyediakan LK atau lembar kerja yang berisi panduan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, itu adalah yang pertama tentang konten atau isi. Next KPB. Yang kedua yaitu
tentang diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini guru memahami apakah siswa belajar mandiri atau berkelompok. Ya, identifikasi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Guru memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana siswa belajar. Itu yang disebut dengan gaya belajar. Nah, di sini diferensiasi proses, contoh kegiatannya adalah yang pertama, melakukan kegiatan berjenjang, artinya setiap siswa bekerja dengan mendapatkan pemahaman yang sama. Namun, dilakukan dengan tantangan serta kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, next. Menyiapkan pertanyaan panduan atau tantangan melalui sudut minat untuk mendorong siswa mengeksplorasi materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, yaitu memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keempat, yaitu mengembangkan kegiatan belajar yang bervariasi dengan menggunakan gaya belajar visual, auditori, serta kinestetik. Lalu yang kelima, menggunakan pembelajaran secara kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat siswa. Itu tentang prosesnya. Yang next, KPB. Lalu ada diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang dilakukan yang harus ditunjukkan siswa pada guru yang mencerminkan pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran yang diharapkan. Produk dapat berupa laporan, tulisan, hasil tes, presentasi atau pertunjukan, pidato, rekaman dan lain-lain. Ya, nah di sini produk bisa semuanya bisa bermacam-macam yang diharapkannya, bisa presentasi atau tes dan lainnya. Nah, contoh kegiatannya yang pertama yaitu membolehkan siswa untuk kerja sendiri atau kelompok untuk mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas keragaman tingkat keterampilan siswa. Yang ketiga, memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu yang keempat, mendorong siswa untuk membuat tugas mereka sendiri. Yang kelima, guru menentukan ekspektasi pada siswa atau yang pertama, kualitas pekerjaan yang dihasilkan, lalu konten yang harus ada pada produk, lalu cara mengerjakan produk, yang terakhir adalah produk akhir yang diharapkan. Nah, itu untuk produk. Lalu yang keempat yaitu tentang diferensiasi lingkungan belajar. Di mana diferensi lingkungan belajar adalah iklim bebas seperti aturan kelas, penataan ruangan, pencahayaan, prosedur, operasi, dan nada ruang kelas. Nah, contoh kegiatannya yang pertama adalah menyediakan ruang belajar yang tenang, tanpa gangguan dan siswa dapat berkolaborasi. Lalu yang kedua, next, menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya. Lalu yang ketiga adalah guru membuat yang jelas untuk belajar mandiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memberitahu pemahaman bagi siswa untuk saling menghargai, sebab ada siswa lain yang belajar mereka bergerak, sementara yang lain bisa duduk dengan tenang. Nah, ini biasanya kalau berkelompok ataupun memberikan tugas Bapak Ibu guru biasanya selalu ada nih anak yang sering keluar, yang sering jalan-jalan, sementara yang lain, anak-anak yang lain dengan bisa duduk tenang, santai dan sebagainya. Ini biasanya di setiap kelas selalu menemui yang seperti ini. Ya, oke, next KPB.
Nah, di sini ada 15 ciri kelas yang berdiferensiasi, ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Apa diferensiasi itu terdiri dari apa saja. Nah, ini adalah 15 ciri berdiferensiasi. Yang pertama yaitu perbedaan siswa dijadikan sebagai dasar perencanaan. Lalu yang kedua, asesmen dilakukan terus-menerus untuk memahami bagaimana merencanakan pembelajaran yang lebih baik. Lalu yang ketiga, yaitu lebih mengakui adanya kecerdasan majemuk. Lalu yang keempat, keunggulan diukur dari pertumbuhan dan perkembangan individu. Lalu yang kelima, siswa dibimbing untuk membuat pilihan berdasarkan minat. Lalu yang keenam, next KPB. Ya, disediakan banyak pilihan profil belajar. Lalu yang ketujuh, yaitu menggunakan banyak pilihan dalam pembelajaran. Yang kedelapan, pembelajaran didasarkan pada kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Yang kesembilan, penggunaan keterampilan penting untuk memahami konsep dan prinsip utama dalam fokus pembelajaran. Lalu yang ke-10 yaitu tentang pemilihan tugas belajar bersifat multi pilihan. Lalu yang ke-11 yaitu adalah waktu fleksibel berdasarkan kebutuhan siswa. Yang ke-12 adanya cara pandang yang bervariasi terhadap ide dan peristiwa yang terjadi. Yang ke-13 yaitu siswa membantu siswa lain bersama guru memecahkan masalah. Yang ke-14 siswa bekerja sama dengan guru yang mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu adalah asesmen dilakukan dengan berbagai cara. Nah, itu semua tentang berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Ada 15 ciri kita kelas berdiferensiasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu Pak Ridwan yang sudah saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Nana, terima kasih atas materi yang diberikan. Saya berikan kesempatan kepada para peserta untuk mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Untuk sesi atau tema pertama saya batasi untuk 3 orang, silakan untuk menanyakan apa yang belum jelas kepada narasumber. Dipersilakan. Saya Pak Ridwan. Silakan Mem Sin. Ya, baik. Tadi di akhir slide kan Pak Nana membahas bahwa memang diwajibkan untuk membuat asesmen yang berbeda untuk memenuhi pembelajaran diferensiasi tersebut, gitu ya Pak. Yang saya tanyakan, kalau untuk melaksanakan asesmen yang berbeda itu, apakah harus ketiga-tiganya dilaksanakan, diferensiasi konten, produk, dan prosesnya? Itu Pak, pertanyaan saya. Kurang jelas Pak Ridwan, boleh diulang oleh Pak Ridwan? Oh, silakan Mem, diulang lagi sedikit Mem. Iya, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya. Baik Pak Nana. Tadi kan jauh nih di Serang. Di akhir penjelasan Pak Nana, tadi kan menyatakan bahwa harus ada asesmen yang berbeda, gitu kan? Nah, sedangkan pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3, konten, proses, produk, gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya harus dilaksanakan dalam satu waktu dalam asesmennya, gitu Pak?
Oh ya, Oh iya, jelas Pak Nana. iya ya. Jadi yang 4 ya, tadi tadi itu kalau ya salah ya. Bu Siin ya, yang produk, Ada 4 isi, ya. dan Tiga, produk, proses, konten kan? ya Konten. Sama produk, lingkungan. proses, konten ya. Ya, memang tadi yang Bu Siin tanyakan apakah perlu itu semua? Ya, Bu Siin ya, betul. Iya, maksudnya ya perlu sih, cuman apa harus dilaksanakan dalam satu waktu gitu loh Pak. Oh ya. Untuk yang produk, proses, dan konten itu memang harus dilakukan tergantung mungkin dari materi yang akan kita sampaikan mungkin Bu Siin ya. Gitu. Biasanya kan guru sudah memahami nih materi ini harusnya bagaimana kita, apakah individu, kelompok, atau bagaimana, dan pembelajarannya apakah audi, ya, visual, atau bagaimana. Nah itu kalau yang kalau yang saya pahami ketiganya memang harus dilaksanakan gitu, Mem. Ya, begitu ya, Putri ya. Mohon masukannya, Putri. Takut salah saya. Tenang Pak Nana, nggak ada yang salah. Mungkin ini aja menambahkan yang sudah disampaikan Pak Nana ya. Jadi betul tadi Pak Nana menyebutkan bahwa setelah kita mengetahui dari diagnosis awal, itu jadi kita harus menggunakan yang mana gitu. Tapi memang tidak harus ketiga-tiganya dilaksanakan dalam satu waktu. Misalnya seperti Pak Nana bilang tergantung materi. Misalnya materi ini cocoknya untuk diferensiasinya produk gitu. Nah, berarti dilaksanakan itu. Cuman untuk kegiatan berdasarkan gaya belajar segala macam itu kita memang harus menyiapkan untuk gaya belajar setiap siswa gitu. Makanya kenapa kita harus siapin video, siapin alat peraga itu untuk mewakili anak-anak yang memang mungkin kinestetik atau audiovisual atau auditori gitu. Nah, itu untuk mewakili itu. Tapi kembali tadi berdasarkan tes diagnosis awal. Itu Pak Nana, makasih. Terima kasih Bu Tri. Tanya dong Pak Nana. Tambahannya. Moderator boleh nanya nggak? Moderator nanti aja dulu. Suwe. Mangga. Mangga yang lain silakan. Bu Yani, mangga Bu Yani. Pak Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya rada ngeblek-blek. Merekbek Ibu. Di dalam air. Pas banget Kak. Baik, Pak Nana, luar biasa banyak sekali pencerahan yang sudah disampaikan oleh Pak Nana ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, luar biasa. Pak Nana mungkin izin bertanya nih, tadi Pak Nana menyampaikan ada 3 pemetaan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Satu, kesiapan belajar, dipetakannya tentang itu. Kedua, minat dan bakat. Ketiga, profil belajar. Nah, di profil belajar itu kan salah satunya ada gaya belajar, ada juga tadi pencahayaan, suasana belajar, gitu ya, dan sebagainya. Saya mungkin ingin dari Pak Nana ini berbagi mungkin dari profil belajar aja deh yang udah Pak Nana laksanakan dan yang paling efektif itu memakai yang mana pemetaan belajar. Ya, terima kasih Bu Yani. Ya. Aduh, komite ini yang menanya komite ini. Bukan komite. Tentang gaya belajar ya Bu Yani ya. Tentang ya. Diferensiasinya kan ada kesiapan belajar, ada bakat, ada profil belajar. Nah, dari pengalaman Pak Nana sendiri, dari ketiganya itu yang Pak Nana lakukan, mana yang lebih efektif dilakukan?
Ya, dari mungkin persiapannya Bu Yani ya. Kalau di pembelajaran saya di IPS, saya apa ya? Saya hanya memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaannya sama semua, hanya satu, apa yang kalian ketahui tentang Roma? Gitu. Jadi biarkan mereka memberi penjelasan yang mereka sebutkan tentang Roma, gitu. Negara Italia Bu Yani ya, gitu. Lain Roma biskuit Bu Yani, bukan. Nah dari situ kita bisa melihat dari jawaban-jawaban mereka, baru dari situ saya akan sesudah dari penjelasan mereka tentang Roma, barulah nanti bagaimana saya akan membahas Roma ini, apakah per individu atau per kelompok. Nah, dari situ baru saya akan menyesuaikan tentang bagaimana gaya belajar mereka. Itu Bu Yani yang saya pernah lakukan gitu. Tapi pengalaman Pak Nana yang lebih efektif itu berdasarkan gaya belajar mungkin ya Pak Nana ya? Betul Bu Yani. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nana. Ya, sama-sama Bu Yani. Nanya tuh. Ulah loba-loba tuh. Betul lagi dah. Siapa lagi tuh? Oh, Bu itu lagi kali ya Pak Ridwan ya. Karos mau nanya cenah. Karosnya sama-sama PPG kan dengan saya. Saya berdiferensiasi berdasarkan PPG Bu Yani. Saya teh juga. Ayo Karos silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk suaranya? Jelas Bu. Oh ya jelas. Pak Nana mau tanya dong. Boleh. Kan ini kan tadi menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Jadi semua itu tidak bisa disamakan ya. Iya betul. Nah, pertanyaan saya, misalkan kita mau buat soal nih, berarti itu buat soalnya beda-beda gitu, sesuai tingkatan, sesuai kemampuan siswa gitu. Misalkan kelompok A, C kan beda-beda tuh. Apakah ngasih pertanyaannya juga beda-beda sesuai kemampuan siswa? Dah, makasih Nana. Iya, sama-sama Bu Rosa. Ya, terima kasih Bu Rosa atas pertanyaannya. Sebetulnya tidak usah berbeda-beda. Hanya saja mereka untuk memberikan penjelasannya sesuai dengan keinginan mereka. Karena siswa kita ini kan minat dan bakatnya berbeda-beda Bu Rosa. Gitu. Jadi biarkan mereka mau yang seperti apa. Gitu. Walaupun seperti yang tadi saya sampaikan dalam pembelajaran di PS, saya Roma, tentang negara Roma. Nah, biarkan mereka menjawabnya dengan seperti apa, dan jawaban itulah kita bisa mengumpulkan bagaimana pembelajaran ini akan kita laksanakan. Jadi tidak usah berbeda-beda pertanyaan Bu Rosa. Sebetulnya hanya satu pertanyaan juga bisa bermacam-macam penjelasan nanti dari anak. Mungkin itu aja ya Bu Rosa ya. Baik, bagaimana teman-teman, masih ada yang mau menanyakan? Sebenarnya saya juga mau nanya sebenarnya, tapi ya saya kasih moderator mah jangan nanya, nggak boleh. Nanya aja nggak apa-apa. Apa kali kita ngobrol be ya. Iya. Ini Pak Nana, di kelas saya ini kan ada ada anak yang mungkin kemampuan bacanya rendah lah, atau belum bisa membaca lah, katakan begitu. Itu tuh saya belum ketemu solusi itu, bagaimana cara mengatasi anak tersebut gitu Pak Nana. Saya mah berdasarkan kasus aja dah. Silakan Pak Nana. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Yang anaknya Pak Ridwan ya.
yang Aska atau Christian. Aska ya. Yang Aska kebetulan saya juga mengajar di kelas Pak Ridwan ya. Sebetulnya kalau dari lihat maaf bentuk dari fisik dia tidak kelihatan Pak Ridwan ya, seperti layaknya anak-anak yang lain gitu, normal. Hanya saja dari kalau waktu itu saya lihat sih dari pandangannya itu kelihatan banget anak ini memang tidak paham. Ternyata yang saya lihat memang anak ini memang ada kekurangan ya Pak Ridwan ya dalam membaca. Kalau kita mengacu kepada pembelajaran diferensiasi, karena memang anak ini memang kurang di dalam pembelajaran, yaitu tentang membaca. Nah, boleh kita pendekatannya melalui pembelajarannya dengan audio, dengan dan atau dengan yang lainnya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu dia akan sedikit paham tentang pembelajaran yang kita sampaikan, gitu Pak Ridwan. Jadi kalau yang lain mungkin yang tadi seperti gambar yang sudah saya sampaikan ya yang tadi ada tingkatannya yang cepat, yang sedang dengan yang lambat. Nah, mungkin untuk anak Pak Ridwan yang Aska atau Christian ini ya mungkin dengan pembelajaran dengan audio atau video apa materi yang kita sampaikan mungkin akan tersampaikan ke mereka. Jadi begitu kalau menurut saya Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak Nana. Baik, silakan yang lain. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 2. Jam 2. Ya, berarti ada waktu sekitar 9. Saya mau naik gunung Pak Ridwan, takut kemalaman. Biasa. Maaf Pak Nana, boleh saya Pak Ridwan? Saya ada acara sebetulnya hari ini mau naik gunung Pak Ridwan. Ya, oke, Mem Nene, enggak. Maaf, Pak Nana boleh sedikit saya menambahkan tentang pertanyaan boleh. Nah, ini Mem ini sebagai guru penggerak nih. Nah, mangga Mem ini. Ya, maaf kalau saya tidak buka kamera deh, nggak apa-apa, tapi di dalam mobil ya. Ya, maaf. Yang tadi sedikit saya menambahkan sedikit tentang Miss Rosa ya. Pertanyaannya tadi kan bahwasanya kalau pembelajar ada kalau ada anak yang berbeda, kita memberikan pertanyaan yang berbeda juga. Itu boleh saja. Tadi Pak Nana jawab yang penting tujuannya. Betul. Kita yang penting tujuannya tercapai dan Pak Nana tadi menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Dan kita pun mengajukan pertanyaan juga boleh berbeda. Jadi yang penting dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, kita bagaimana bisa melihat kebutuhan siswa. Baik itu cara kita bertanya, ataupun siswa itu memberikan jawaban yang berbeda gitu. Jadi kita juga berbeda memberikan pertanyaan juga boleh. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa melihat kebutuhan dari siswa itu sendiri. Itu Pak. Dan kemudian tadi tentang Pak Ridwan ya. Itu barangkali kita perlu menelusuri dulu dia maunya diberi pembelajaran bagaimana. Dan kita perlu dulu atau maaf kalau suara saya serak nih bahasa. Bisa jelas ya. Nggak apa-apa Mem. Jadi kita telusuri dulu anak ini maunya belajar bagaimana. Jadi itu harus kita lihat. Jadi berarti kita bisa memenuhi kebutuhan dia itu bagaimana gitu Pak. Maaf. Gitu. Jadi apakah dia maunya audio, apakah orangnya suka kinestetik ataupun visual, itu harus kita telusuri. Jadi mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan itu ya Pak ya, maaf. Baik, terima kasih Mem atas tambahannya Mem. Ya. Oke, mangga ada waktu sekitar 7 menit lagi. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Masih ada? Sebelum muncul pertanyaan yang baru, saya monitor Bu Haji sudah masuk belum ya?
Halo Bu Haji, udah masuk belum? Bu Sepertinya Haji belum kurang bisa ya. sehat. Bu Hajinya kurang sehat. Oh Jadi ya lewat udah. HP. Baik, gimana teman-teman? Apakah sudah kita cukupkan sampai di sini saja atau Itu bagaimana? Pak Krisna ngangkat tangan tuh. Mana? Pak Kris, coba monitor Pak Krisna. Iya, halo Pak Ridwan. Oh, mangga, Bapak silakan Ibu. Pak Kris. Ya, sedikit izin bertanya terkait dengan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu dan juga mungkin Pak Nana, punten. Dalam memetakan kebutuhan belajar siswa, kemudian memetakan gaya belajar siswa, sebelum ke kebutuhan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa itu kita kan biasanya menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, apakah untuk siswa yang kebutuhan belajarnya dalam tahap pemula gitu, apakah kita itu satu ataukah tujuan pembelajarannya itu kita turunkan gitu, Bapak Ibu? Atau mungkin Pak Nana, itu saja mungkin. Terima kasih. Pak Ridwan, rada dikencengan suarana. Teka dengeran saya tadi. Ini denger-dengerkan saya. Maaf Pak, kan di rumah sakit ya. Nge-freeze tadi sebentar. Nge-freeze tadi. Coba ulangi juga Pak, itu Pak, Iya, intinya tadi aja. pas pertanyaannya nge-freeze. Jadi buat pembelajaran yang direndahkan bukan Pak Kris? Bukan Pak, kan dalam memetakan kebutuhan belajar siswa itu kan kita biasanya hasil dari asesmen diagnostik ya. Iya. Kemudian hasil asesmen diagnostik itu kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, untuk nanti istilahnya untuk setelah ada asesmen diagnostik itu kan kita sudah bisa memetakan kebutuhan belajar siswa itu mau seperti apa dan mau bagaimana. Atau misalkan kayak di PJOK itu kan ada tahapannya itu seperti ada yang pemula, kemudian menengah, ada yang mahir gitu kan Pak ya. Nah, kalau misalkan kita untuk mengarahkan anak yang pemula ini gitu, pemula itu kan berarti dia baru mengenal konsep atau materi yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Nah, untuk anak pemula ini, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita tentukan di awal, apakah kita harus tetap mengarah kepada tujuan pembelajaran yang di awal itu, ataukah kita harus menurunkan atau mengganti tujuan pembelajarannya ke arah yang lebih mudah gitu? Atau seperti apa gitu Pak? Itu mungkin. Oh, intinya menyederhanakan gitu ya? Menyederhanakan. Betul, ya Pak Ridwan. Kris. Saya tadi ngadengikeun bari ngadengikeun meni deket dengan jeung laptop Pak Kris. Siap, Bapak. Memang rada ngerebek. Ampunan ya Pak Krisnya. Jadi masalahnya ternyata keriuh ya. Itu masalahnya ternyata ada di laptop narasumber ini. Iya. Untuk pembelajaran yang tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Kris, ada pemula, yang menengah dengan yang sudah cepat ya Pak Kris ya. Nah, yang Pak Kris tanyakan itu bagaimana dengan yang baru pemula, yang Betul, baru Pak. mengenal pembelajaran supaya tujuan pembelajaran kita ini bisa tercapai. Iya Pak, betul. Apakah pembelajarannya direndahkan atau diganti atau bagaimana gitu. Itu ya Pak Kris pertanyaannya ya. Ya betul Pak. Kan kalau misalkan kita terus ngikutin anak yang pemula tanpa memikirkan tujuan pembelajaran awal kan agak gimana gitu. Iya. Ya sebetulnya untuk memberikan apa yang tadi yang sudah disampaikan Pak Kris, yang saya pahami dari tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, artinya tidak perlu mengganti gitu, tidak perlu mengganti, hanya saja mungkin Pak Kris harus memberikan waktu lebih kali ya dibandingkan dengan siswa yang cepat atau yang sedang gitu. Tapi kalau untuk yang pemula berarti kan memberikan pembelajaran lebih ya dibandingkan dengan yang lainnya gitu Pak Kris. Pembelajaran tambahan ya Pak ya.
tentang pembelajaran berdiferensiasi. Supaya apa? Supaya pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Kris itu tersampaikan kepada siswa. Itu. Begitu Pak Kris. Gitu. Yang saya pahami ya, kurang lebihnya mah hampura we saya. Ya kalau belum paham ngobrol aja. Karena memang saya kan berdiferensiasi tentang di PPG Unggul gitu Pak Kris gitu. Jadi belum memahami benar seperti Bu Tri, mungkin ya Pak Nana yang sudah menjadi guru-guru penggerak gitu. Mereka memang Bu Fitri mungkin sudah memahami. Kalau untuk saya sendiri, saya belum lagi meraba-raba dulu nih Pak Kris. Ya itu Pak Kris. Oke, siap Bapak, hatur nuhun jawabannya. Baik Pak Kris, Pak Nana dan rekan-rekan semua, mungkin untuk kombel hari ini kita cukupkan sampai di sini karena narasumber katanya mau naik gunung ini, takut kemalaman, ternyasar gak balik lagi ntar ya. Nah, karena kembangnya diundur sama penyelenggara nih hari Sabtu, harusnya hari Jumat jadi hari Sabtu. Nah, ya. Oke. Sebelum kita tutup, beri aplaus sekali lagi untuk narasumber. Terima kasih banyak atas pencerahannya, luar biasa. Saya belum tentu bisa Pak Nana kayak begitu. Ya, dan sebelum kita tutup, mohon untuk menyalakan kamera, ya mengaktifkan kamera untuk foto bersama. Silahkan. Siapa yang mengambil foto nih? Ada Kak Pebi. Pebi. Ya, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Keren ya Pak Nana, keren. Mantap ya, luar biasa. Mantap. Mudah-mudahan lulus PPG-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Baik, kita cukupkan kombel pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondangan. Selamat Pak Nana, hebat.